Selamat pagi anak-anak sekalian, salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita, yes. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya berharap semuanya masih dalam keadaan sehat. Terkait dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh, ada beberapa hal yang tidak bosan-bosannya saya ingatkan. Yang pertama, sebelum Anda mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh, silakan dimulai dengan melakukan aktivitas doa pribadi. Begitu juga ketika Anda mengakhiri kegiatan pembelajaran jarak jauh, diakhiri juga dengan doa pribadi. Kemudian yang kedua, mohon video materi pembelajaran yang saya sampaikan ini disimak dari menit pertama sampai dengan menit terakhir, agar tugas-tugas yang Anda kerjakan pada akhir pembelajaran itu sesuai dengan penjelasan yang saya sampaikan pada materi. Nah, kemudian yang berikutnya, mohon semua materi yang saya sampaikan pada video ini dicatat pada buku catatan masing-masing sebagai dokumen. Kemudian yang berikutnya, tugas-tugas yang saya berikan pada akhir pembelajaran itu silahkan diketik di Microsoft Word, kemudian kirimkan kepada saya melalui Google Classroom. Dan bagi anak-anak yang tidak memiliki fasilitas laptop ataupun komputer, silahkan dikerjakan di buku tugas, kemudian difoto dan dikirimkan kepada saya melalui Google Classroom. Nah, itu saja hal-hal penting yang ingin saya sampaikan untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya silahkan anak-anak sekalian untuk menyimak dan mencatat materi yang akan saya sampaikan, dan mohon tugas yang saya berikan juga segera dikerjakan, setelah selesai segera dikumpulkan. Selamat menyaksikan. Anak-anak sekalian, materi pertama yang akan kita bahas pada kelas 12 semester yang pertama ini adalah mengenali isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Adapun untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Artinya nanti dalam proses pembelajaran, anak-anak sekalian akan diminta untuk memahami isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, atau mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam penulisan sebuah surat lamaran pekerjaan. Adapun untuk tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan kali ini adalah, yang pertama, anak sekalian harus dapat mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan, dan yang kedua, anak-anak sekalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi sistematika atau unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk dapat bekerja di suatu tempat. Artinya, surat lamaran pekerjaan itu biasanya ditulis oleh seseorang ataupun individu tertentu dan ditujukan kepada sebuah lembaga ataupun perusahaan tertentu. Isinya adalah permohonan agar yang bersangkutan dapat diterima sebagai karyawan di sebuah perusahaan ataupun lembaga yang dituju. Selanjutnya adalah unsur-unsur yang harus ada dalam penulisan sebuah surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Yang kedua, hal surat. Yang ketiga, alamat tujuan surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, paragraf pembuka. Biasanya diawali dengan menyertakan sumber dari mana info lowongan pekerjaan itu didapat. Kemudian yang keenam, isi surat. Yang ketujuh, paragraf penutup. Dan yang kedelapan, salam penutup, tanda tangan, dan nama pelamar. Selanjutnya, bagian isi surat lamaran pekerjaan biasanya berisi yang pertama, identitas diri yang terdiri dari nama lengkap, umur atau tempat dan tanggal lahir, kemudian alamat. Kemudian bagian yang kedua, jabatan yang diinginkan apa. Dan yang ketiga, kualifikasi yang meliputi pendidikan, keahlian, dan juga pengalaman kerja sebelumnya. Nah, itu harus disampaikan dalam bagian isi surat lamaran pekerjaan. Ini merupakan bagian yang sangat penting
karena nanti ini akan menjadi pertimbangan pokok untuk menentukan apakah Anda layak bekerja di sebuah lembaga atau perusahaan yang dituju sesuai dengan posisi yang diinginkan. Yang berikutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika Anda menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, bentuk surat resmi. Yang kedua, karena bentuk suratnya resmi maka bahasanya harus baku. Yang ketiga, jika ditulis tangan itu harus menggunakan kertas folio bergaris. Yang keempat, jika diketik itu menggunakan kertas HVS ukuran kuarto atau folio. Nah, untuk bagian 3 dan 4 ini tergantung pada lembaga atau perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Biasanya ditentukan apakah surat lamaran pekerjaan itu ditulis tangan atau diketik. Anda tinggal mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau lembaga yang membuka lowongan pekerjaan tersebut. Yang kelima, tulisan bersih dan mudah dibaca kalau ditulis tangan. Yang keenam, bagian-bagiannya lengkap. Tadi ada 8 unsur yang harus dipenuhi, itu harus dilengkapi. Kemudian yang ketujuh, alamat sesuai alamat instansi yang dituju. Yang berikutnya adalah hal-hal yang perlu dilampirkan ketika Anda mengajukan sebuah surat lamaran pekerjaan kepada sebuah lembaga atau perusahaan. Daftar lampiran ini gunanya untuk memperkuat atau membuktikan apa yang sudah Anda sampaikan pada bagian isi surat, terutama pada bagian kualifikasi diri. Yang pertama yang harus dilampirkan adalah daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, CV ya. Nah, untuk yang nomor 1 ini biasanya tersedia di tempat fotokopian. Anda bisa membeli, formatnya sudah ada, Anda tinggal mengisi, tidak perlu membuat sendiri. Kemudian yang kedua, fotokopi ijazah terakhir. Yang ketiga, sertifikat yang pernah didapat, terutama sertifikat yang ada kaitannya dengan pekerjaan yang diminati. Yang keempat, surat keterangan kelakuan baik atau SKKB. Yang kelima, surat keterangan pengalaman kerja. Ini sangat penting kalau Anda sudah pernah bekerja di tempat lain sebelumnya. Kemudian yang keenam, surat keterangan berbadan sehat jika diminta. Yang ketujuh, fotokopi KTP atau SIM jika diminta. Dan yang terakhir adalah pas foto. Selanjutnya terkait dengan kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan, itu dapat diawali dengan memberitahukan dari mana Anda mendapat informasi terkait lowongan pekerjaan yang Anda inginkan tersebut. Berikut saya tampilkan beberapa contoh kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan tersebut. Selanjutnya anak-anak sekalian, saya minta untuk membandingkan antara surat lamaran pekerjaan dengan jenis surat lainnya. Yang pertama di sini saya tampilkan satu contoh surat pribadi, silahkan dibaca, kemudian dicermati isi dan sistematikanya seperti apa. Kemudian yang kedua, di sini juga saya menampilkan salah satu contoh surat lamaran pekerjaan. Silakan Anda cermati isinya seperti apa dan sistematikanya seperti apa. Nah, berdasarkan contoh surat pribadi dan surat lamaran pekerjaan yang telah Anda baca pada slide sebelumnya, silakan anak-anak sekalian mengerjakan tugas berikut. Yang pertama, kenali sistematika yang terdapat pada kedua surat tersebut, apa saja komponen-komponennya atau unsur-unsurnya apa saja. Kemudian yang kedua,
kenali bagian isi kedua surat tersebut dan bagaimana bahasanya. Nah, jawaban dari tugas ini silahkan anak-anak sekalian tuliskan pada tabel seperti contoh yang saya tampilkan pada slide ini. Saya rasa itu saja untuk materi dan tugas yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah, silakan dikumpulkan melalui Google Classroom. Jangan ditunda-tunda agar segera dapat ditindaklanjuti, dapat dikoreksi, dan Anda bisa segera mendapatkan feedback atau umpan balik dari saya. Demikian untuk hari ini. Terima kasih atas